Selamat sore saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Shalom, puji Tuhan. Kalau pada sore hari ini kita bisa berjumpa kembali di dalam satu acara yang diperlukan oleh semua anak Tuhan, orang yang percaya pada Tuhan, yaitu acara Biblical Night. Satu acara, satu kesempatan di mana kita bisa belajar bersama-sama firman Tuhan. Kita bisa mendalami bersama-sama. Sehingga itu menyebabkan kita menjadi anak Tuhan yang kuat, lebih dewasa di dalam Tuhan. Mari kita buka Biblical Night pada sore hari ini. Kita buka bersama-sama di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk belajar bersama-sama di dalam Biblical Night pada malam hari ini. Terima kasih Bapa untuk kesempatan ini. Kami mau pakai dengan sebaik-baiknya sehingga kami boleh lebih mengerti akan maksud Tuhan, apa yang terjadi dalam hidup kami dan bagaimana kami menyikapi hal itu. Sehingga kami boleh menjadi anak Tuhan yang lebih dewasa di dalam Tuhan. Hamba menyerahkan untuk hamba Tuhan yang akan membawakan materi di dalam Biblical Night ini. Tuhan urapi dengan urapan-Mu dari surga. Tuhan, supaya apapun yang diterangkan itu semua boleh kami mengerti. Dan lebih dari itu kami lakukan di dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami serahkan jam ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau sendiri akan memimpin dari awal hingga selesai. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Kita berjumpa kembali dalam acara Biblical Night. Untuk malam hari ini tema kita adalah seni menghadapi penderitaan. Nah, kita akan melihat bersama-sama tentang bagaimana cara pandang Kristen atau cara kekristenan orang Kristen melihat penderitaan itu. Dan itu tentu akan mempengaruhi sikap kita. Ketika kita melihat cara penderitaan dengan cara yang berbeda, sikap kita pun pasti akan berbeda. Nah, ayat yang menjadi dasar dari Biblical Night malam hari ini yaitu Yohanes 14 ayat 27. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah saudara dikasihi oleh Tuhan, dasar daripada ayat ini adalah Tuhan berjanji bahwa Dia akan memberikan kepada kita damai sejahtera. Ya. Tapi faktanya memang di dalam kehidupan kita sering berhadapan dengan penderitaan. Dan seringkali penderitaan itu memaksa kita untuk kemudian ya kita tidak bisa menikmati damai sejahtera. Nah karena itu penting bagi kita untuk melihat bagaimana penderitaan itu di dalam cara pandang iman Kristen. Nah minggu sebelumnya, bulan sebelumnya kita sudah membahas tentang penderitaan, apa saja yang menyebabkan penderitaan. Ya, apa saja yang kurang lebih bisa menyebabkan penderitaan. Nah hari ini kita akan melihat bagaimana orang Kristen atau Alkitab mengajarkan kita tentang cara menghadapi penderitaan. Nah di dalam pembahasan ini saya akan mencoba melihat beberapa cara pandang dunia ya, worldview, cara pandang dunia tentang penderitaan. Lalu kemudian saya akan membandingkan dengan cara pandang iman Kristen tentang penderitaan supaya Bapak Ibu Saudara kita bisa paham bahwa perbedaan antara cara pandang iman Kristen dan cara pandang dari pandangan-pandangan dunia yang lain atau ajaran-ajaran yang lain itu seperti apa. Sehingga kita kemudian tidak terjebak dalam salah satu pandangan yang tidak sesuai dengan ajaran iman Kristen atau ajaran Alkitab. Nah, saudara yang kekasih, memang ada begitu banyak orang berpikir ya pada awal abad ini atau abad sebelumnya, banyak orang berpikir bahwa dengan ditemukannya teknologi-teknologi ya, penemuan-penemuan terbaru, maka kehidupan manusia akan semakin jauh dari penderitaan. Ya. Teknologi seperti komputer, internet dan sebagainya, orang berpikir dengan cara seperti itu maka
kehidupan manusia itu akan jauh dari penderitaan. Tapi faktanya tidaklah demikian, saudara. Ketika ada penemuan terbaru, teknologi terbaru ditemukan, maka akan muncul bentuk penderitaan yang baru. Ya. Kalau saudara dulu kita harus belanja, harus pakai uang yang cash begitu. Nah sekarang kita belanja tidak harus pakai uang cash ya, kita bisa pakai kartu kredit atau kita pakai digital dan sebagainya ya, pembayaran digital dan sebagainya. Nah hal ini sepertinya membuat kehidupan kita jauh lebih ringan ya, tapi faktanya sebenarnya tidak. Kita melihat bahwa kehidupan kita juga jauh lebih berat. Kenapa? Karena ternyata ada begitu banyak kejahatan-kejahatan yang dilakukan dengan modus ya, seperti itu ya, dengan kemudian menghack atau mungkin mengambil uang secara online dan sebagainya, saudara. Jadi kalau saudara lihat setelah penemuan terbaru muncul, maka akan muncul lagi masalah yang baru. Dan itu berarti bahwa persoalan di dunia ini tidak akan pernah selesai. Persoalan penderitaan di dunia ini tidak akan pernah selesai. Karena memang ya natur manusia adalah manusia pada umumnya sudah berdosa ya, manusia sudah rusak secara moral. Dan kalau manusia itu tidak dibaharui oleh firman Tuhan, oleh Allah, maka penderitaan itu akan muncul ya. Dia akan menghasilkan penderitaan bagi dirinya dan juga bagi orang lain. Karena itu penting bagi kita untuk melihat bagaimana penderitaan itu muncul. Kemarin kita sudah membahas dan sekarang kita akan melihat bagaimana seni kita untuk menghadapi penderitaan. Nah saudara, di dalam dunia ini setiap budaya, setiap agama, setiap kepercayaan mereka punya cara pandang tersendiri untuk melihat penderitaan. Dan cara mereka melihat penderitaan itu mempengaruhi cara mereka meresponi penderitaan itu. Bagaimana mereka menghadapi penderitaan itu. Nah, kita akan melihat kurang lebih di sini ada 5 pandangan dunia ya yang bisa kita lihat. Ya, pandangan terakhir itu pandangan Kristen, yang kelima pandangan Kristen. Kita akan membandingkan bagaimana cara pandang dunia, bagaimana budaya-budaya yang lain yang bukan Kristen itu mereka juga melihat penderitaan dan bagaimana mereka menghadapi penderitaan. 5 tradisi menghadapi penderitaan. Yang pertama yaitu sikap pasrah. Ya. Penderitaan terjadi karena buah pelanggaran kita di masa lalu. Mereka melihat bahwa penderitaan itu terjadi karena buah penderitaan pelanggaran atau kesalahan kita di masa lalu. Sikap pasrah ini biasanya dianut oleh agama-agama yang mempercayai takdir, ya bisa jadi takdir, ya. Bisa juga mereka mempercayai karma, ya, agama-agama karma. Mereka percaya bahwa apa yang kita lakukan di kehidupan, biasa orang yang percaya karma itu mereka percaya juga dengan reinkarnasi ya. Jadi kalau orang meninggal nanti dia akan, orang hidup kemudian dia meninggal, waktu dia meninggal dia akan lahir kembali menjadi wujud yang lain. Ya. Kalau dia baik dia akan menjadi wujud manusia yang mulia ya. Kalau dia tidak baik atau kejahatannya banyak dia akan menjadi orang yang menderita di kehidupan selanjutnya. Nah beberapa agama khususnya agama-agama karma, ya, agama-agama yang percaya dengan karma, mereka melihat bahwa penderitaan itu terjadi karena memang kita pernah melakukan kesalahan di masa lalu. Karena itu apapun yang kita hadapi sekarang itu karena upah dari apa yang telah kita lakukan di kehidupan yang sebelumnya. Nah di lain sisi juga ada agama yang percaya dengan takdir ya, biasa dibilang dengan istilah fatalistik ya. Jadi ya karena memang dunia ini sudah diatur sedemikian rupa, apapun yang terjadi ya udah pasrah sajalah gitu ya. Pasrah. Kita hanya menerima sebagai bagian dari takdir kita. Memang takdir seperti itu. Ya. Nah, ini cara pandang yang pertama. Ini pada umumnya ada di agama-agama yang percaya dengan takdir ya, agama-agama fatalistik dengan agama-agama karma, ya, agama-agama yang percaya dengan karma. Nah, yang berikutnya adalah cara pandang berikutnya adalah bagaimana orang bisa menghadapi penderitaan dengan cara tidak melekat. Nah, ini khusus agama Buddha. Ya, agama Buddha mereka melihat penderitaan itu muncul karena manusia melekat. Sebenarnya Siddhartha Buddha Gautama dia muncul di dalam
lahir dalam tradisi Hindu, ya. Tapi kemudian dia tidak puas dengan ajaran Hindu, lalu dia melihat kembali apa sih yang sebenarnya melatar belakangi penderitaan, karena dia melihat bahwa manusia baik tinggal di istana maupun tinggal menjadi rakyat biasa, mereka pun menghadapi penderitaan, ya. Yaitu mereka akan meninggal, mereka sakit, ya, mereka juga mengalami tua, ya, tubuh mereka pun tua. Dan dia melihat hal-hal itu, dia bilang ini semua manusia menghadapi hal yang sama. Karena itu pasti bukan karena kehidupan di masa lalu, ya, tapi karena sesuatu yang memang ada yang saya harus cari tahu. Dan dia kemudian berusaha untuk mencari tahu. Dia lahir sebagai anak di pangeran, ya, anak seorang raja, dan kemudian dia keluar, dia mencari cara bagaimana kita bisa melepaskan diri dari penderitaan, dan kemudian dia meditasi, ya, dia belajar ke guru-guru, dan kemudian dia meditasi, dan dia dapat, ya, menurut keyakinan Buddha dapat iluminasi, ya, enlightenment, jadi pencerahan di bawah pohon Bodhi, gitu. Jadi kemudian dia mengajarkan ada 4 kebenaran mulia, ya, disebut biasanya 4 kebenaran mulia berunsur 8. 4 kebenaran mulia ini, yang pertama diajarkan bahwa penderitaan adalah sesuatu yang tidak terhindarkan dari kehidupan ini. Semua manusia pasti akan menderita. Yang kedua, penderitaan terjadi kurang lebihnya seperti ini. Penderitaan terjadi karena manusia melekat. Manusia melekat kepada sesuatu, atau manusia dikuasai oleh hawa nafsunya. Ya, karena itu dia membuat dia menjadi menderita. Dan yang ketiga, ada jalan untuk membebaskan manusia dari penderitaan. Lalu yang keempat, dia bilang, ya, jalan itu adalah jalan berunsur 8. Nanti saudara bisa melihat referensinya nanti, ya. Jadi kurang lebih seperti itu ajaran dari Buddha. Jadi intinya dia melihat bahwa penderitaan itu terjadi karena manusia itu melekat. Kenapa saya begitu sedih? Ada banyak orang kemudian begitu sedih, bahkan juga bunuh diri ketika rumahnya terbakar, ya, atau usahanya mengalami kebangkrutan. Lalu dia mulai stres dan gila, ya. Menurut mereka, ya, karena kamu terlalu melekat kepada itu. Sehingga ketika dia hilang, maka kita nggak siap dan kemudian kita menderita. Nah, bagaimana cara untuk menghadapi penderitaan? Nah, Buddha bilang bahwa kita harus belajar untuk melepaskan, ya, berjarak dengan semua itu, berjarak. Kalau kita sedih karena anak kita meninggal, ya itu karena kita terlalu mengasihi dia, ya. Jadi kita harus berjarak dengan itu, berjarak dengan mereka. Mereka ada, tapi mereka, ya, kita harus dinginlah dengan mereka lah. Kita harus bersikap berjarak lah dengan mereka. Nah, itu ajaran dari Buddha. Dan ini cara mereka untuk menghadapi penderitaan. Kalau jalan agama Buddha itu banyak sekali konsep-konsep, ya, tentang mereka membedah tentang duka. Ada begitu banyak duka, ya, duka dalam arti penderitaan, ya, duka, dan kemudian bagaimana cara menghadapinya dan sebagainya. Nah, itu pandangan kedua, ya, tidak melekat. Jadi cara untuk bisa melepaskan diri dari penderitaan adalah dengan cara tidak melekat. Nah, yang ketiga, ini menarik, ya. Ada cara menghadapi penderitaan adalah dengan cara dihampiri. Ini khusus dalam budaya yang sangat menjunjung tinggi kehormatan. Nah, akhir-akhir ini dunia antropologi termasuk dunia biblikal Kristen, ya. Mereka banyak membahas tentang shame and honor culture, ya. Jadi budaya malu dan hormat, ya. Budaya rasa malu dan rasa hormat. Dan ini menarik karena khususnya dalam beberapa tradisi budaya yang mereka sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kepahlawanan, ya, nilai-nilai pejuang, gitu, ya. Rasa hormat dan rasa malu itu adalah dua hal yang menghantui kehidupan manusia. Manusia hanya hidup dengan dua hal itu. Dia bisa hidup dengan rasa hormat, dihormati, atau dia hidup sebagai orang yang menjadi pecundang dan dipermalukan. Dan ini yang membuat banyak orang kemudian menghadapi penderitaan dengan cara yang berbeda dengan yang lain, yaitu mereka menghampiri penderitaan. Bagi mereka, tujuan manusia hidup di dunia
adalah mempertahankan kehormatan bangsa dan keluarganya. Ya, karena itu mereka akan mati-matian untuk membela itu. Kalau saudara nonton kemarin sebenarnya sudah sempat muncul, kemudian dia hilang lagi karena COVID. Ada film Mulan ya, kalau saudara bisa putar trailernya, itu kental sekali, ya, kental sekali. Bagaimana si Mulan ini dia tampil untuk membela kehormatan dari keluarganya. Ya. Jadi bagi mereka kalau ada penderitaan, maka penderitaan itu adalah kesempatan di mana kita harus mengorbankan diri untuk mencapai kehormatan untuk kita dan juga untuk keluarga kita atau bangsa kita. Dan shame and honor culture ini cukup kental dalam budaya-budaya yang sangat menjunjung tinggi kepahlawanan. Ya, misalnya budaya Jepang ya. Jepang itu kalau dia pun kalah dan dia harus mati, ya, dia harus mati secara terhormat. Dia kalah secara terhormat dan mati secara terhormat. Karena itu ada istilah yang seppuku ya. Jadi dia merobek perutnya sendiri sebagai lambang bahwa dia berani dan dia menghadapi kematian dengan cara yang terhormat. Gitu. Nah, ini cara mereka menghadapi penderitaan. Dan saudara, ketiga pandangan pertama ini ya. Yang pertama itu agama-agama karmanik ya. Kemudian kedua itu agama-agama khususnya Buddha yang seni melepaskan. Sebenarnya ada juga satu filsuf ya, aliran filsafat di Yunani yang juga mengajarkan kurang lebih seperti itu. Dia mirip dari beberapa hal dia mirip dengan Buddha ya. Namanya Stoa. Ajaran Stoa ini dia beberapa bagian dia mirip dengan ajaran Buddha ya, khususnya tentang bagaimana kita harus berjarak dengan sesuatu supaya kita tidak dilukai oleh sesuatu itu ya. Kalau sesuatu itu hilang kita tidak terluka. Nah, ketiga budaya awal ini adalah budaya kuno ya, budaya kuno, cara pandang kuno, cara pandang lama gitu ya. Tapi memang sampai sekarang masih terus dibawa. Bahkan sekarang kalau kita lihat ada gerakan zaman baru ya, New Age Movement, mereka juga menghidupkan kembali cara-cara pandang seperti itu. Nah, cara pandang yang keempat ini adalah cara pandang yang saya sebut dengan istilah sekular modern, ya, modern sekuler. Nah, dalam budaya modern sekuler, mereka sedapat mungkin berusaha menghindari penderitaan. Kalau ada penderitaan, kita harus menghindari penderitaan itu. Ya, sedapat mungkin kita hindari penderitaan. Ya, sedapat mungkin kita menghindari penderitaan. Nah, ini berbeda ya, ini sangat memang berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Nah, banyak ahli antropolog kemudian melihat budaya modern sekuler ini dengan cara yang berbeda ya. Misalnya ada seorang antropolog ya, Richard Sweder, dia bilang begini, budaya modern adalah budaya yang paling tidak kompeten dalam mempersiapkan masyarakatnya untuk menghadapi penderitaan. Ya. Budaya ini ya karena kita tidak bisa menghindar 100% penderitaan ya. Tetap penderitaan itu pasti akan datang kepada kita. Karena itu Richard Sweder bilang budaya modern ini sangat tidak kompeten. Orang-orang modern itu lebay gitu ya. Ketika mereka menghadapi penderitaan mereka langsung tidak bisa apa-apa. Ya. Tidak bisa apa-apa. Kalau misalnya mereka bayar mahal mereka akan menghindari penderitaan. Tapi mereka begitu penderitaan sampai kepada mereka nggak bisa apa-apa. Ya. Itu orang modern ya. Zaman di mana saudara dan saya hidup. Ya. Nah kemudian ini menarik saudara, ada seorang orang yang ya well known ya, orang cukup terkemuka di dalam dunia ortopedik. Dia sangat memberikan peran di dalam pengobatan orang-orang kusta. Ya. Dr. Paul Brand. Dr. Paul Brand adalah sebenarnya warga negara Inggris, tapi dia kemudian menghabiskan separuh dari usia pelayanan dia sebagai seorang dokter, ya seorang medis di India, dan separuhnya lagi dihabiskan di Amerika. Nah, ketika dia ada di Amerika dan kemudian dia melayani orang-orang di Amerika, dia membandingkan antara orang Amerika dan orang-orang di India. Dia bilang seperti ini, orang Amerika siap membayar mahal supaya dapat menghindarkan diri dari rasa sakit. Mereka tinggal dalam rumah sakit yang memiliki standar kenyamanan yang sangat tinggi, tapi memposisikan diri sebagai orang yang paling menderita. Ini cara pandang sekular modern seperti ini. Mereka menghindari penderitaan. Ya, sedapat mungkin mereka bayar mahal supaya menghindari penderitaan. Tapi faktanya mereka
tidak semua penderitaan bisa dihindarkan. Ya. Karena itulah kemudian banyak orang kemudian mereka mulai ya kalah ya, mereka mulai ketika penderitaan datang ya tidak mampu menghadapi penderitaan dan kemudian gugur. Ya. Nah, saudara, lalu bagaimana dengan cara pandang iman Kristen? Nah, kita sudah melihat ada tiga cara pandang, saudara ya, 4 cara pandang. Ya. Yang pertama itu pasrah, ya, kita menerima saja. Yang kedua yaitu kita berusaha untuk tidak melekat. Ya. Dan yang ketiga adalah kita menghadapi, kita hampiri penderitaan, karena penderitaan itu akan membawa kita kepada kehormatan. Nah, yang keempat tadi sudah kita lihat dihindari ya, sekuler itu menghindari. Nah, sekarang kita akan mencoba melihat bagaimana ajaran Alkitab. Saya akan kupas sedikit ya karena waktu ya. Kita akan melihat sama-sama bagaimana ajaran Alkitab melihat 4 pandangan tadi. Ya, 4 pandangan tadi. Kita masuk dalam budaya Kristen. Nah, kita lihat ya. Ajaran Alkitab pada dasarnya juga tentang hukum tentang hukum tabur tuai itu ya, yang tadi yang kebanyakan di agama-agama Karmani gitu ya. Ketika kita menghadapi penderitaan itu karena buah dari kesalahan kita. Sebenarnya di agama Kristen, ajaran Alkitab juga mengajarkan hal yang sama. Ya. Alkitab mengajarkan bahwa upah dosa itu maut. Ya. Orang yang menabur angin, dia menuai badai. Di dalam Ibrani juga dikatakan bahwa kalau kita melakukan kesalahan, Tuhan itu dia akan mengajar kita, ya, dia akan mendidik kita dan dia akan memberikan hukuman kepada kita. Ya. Nah, kalau saudara perhatikan di situ, maka saudara akan menemukan bahwa ajaran agama Kristen kita pun percaya dengan istilah tabur tuai. Apa yang kau tabur itu akan yang kau tuai. Ya. Tapi ini berbeda ya. Tapi agama Kristen tidak melihat semua penderitaan itu sebagai tabur tuai. Tidak. Karena ada beberapa penderitaan yang bukan karena kesalahan kita, tapi diizinkan Tuhan itu menghampiri kita. Ya. Ada beberapa kesalahan itu bukan karena kesalahan kita, tapi diizinkan Tuhan menghampiri kita. Karena itu ajaran tabur tuai itu bukan seluruhnya, bukan seluruh kebenaran tentang penderitaan, itu bagian kecil saja dari penderitaan. Ya. Itu betul, tapi tidak semua. Kekristenan tidak percaya bahwa semua penderitaan itu karena tabur tuai. Kekristenan tidak percaya itu. Kita percaya bahwa tabur tuai itu ada, tapi tidak semua. Ya. Nah, jadi itu yang pertama. Jadi kekristenan ada tabur tuai tapi tidak semua. Ya. Yang kedua, saya lanjut, karena waktu ya, saya lanjut, yaitu hukum kemelekatan. Orang Kristen juga percaya kalau kita terlalu melekat kepada harta, maka kita akan menderita. Makanya Mazmur bilang begini, jika hartamu bertambah banyak, janganlah melekat kepadanya. Ya. Janganlah melekat kepadanya. Lalu kemudian kita juga bilang akar dari segala kejahatan yaitu cinta akan uang. Ya, jadi cinta akan uang yang menjadi masalah, bukan uangnya. Ya, cinta akan uang. Jadi kemelekatan yang berlebihan kepada sesuatu, cinta yang berlebihan kepada sesuatu itu bisa menyebabkan masalah. Tapi, saudara, tidak semua penderitaan itu terjadi karena itu. Ya, tidak semua penderitaan itu terjadi karena itu. Dan untuk manusia, ya, Alkitab bilang, ya bukan karena kita akan merasa sedih, kita akan merasa menderita kalau anak kita kemudian kalau dia meninggal, lalu kita akhirnya berjarak dengan dia, udah kita nggak terlalu sayang kepada dia lah. Kalau kita terlalu sayang kepada dia, nanti kita malah akan menderita. Alkitab enggak gitu. Jadi cara untuk menghadapi penderitaan bukan mengurangi kasih, tapi memberikan kasih yang berlebihan. Ya. Kasih yang sejati. Kita mencurahkan kasih. Nah, ini mungkin berbeda dengan ajaran dari agama Buddha. Ya, agama Buddha berkata bahwa ya semua. Ya. Nah, bagi orang Kristen betul untuk benda-benda kita harus berjarak. Tapi untuk Tuhan dan untuk sesama kita harus memberikan kasih kita. Ya. Secara maksimal kepada mereka. Dan itu bukanlah akar penderitaan. Itu bukanlah akar dari penderitaan.
Ya. Nah, jadi dalam beberapa hal kembali sama juga, sama seperti agama-agama hukum tabur tuai, dalam beberapa hal kemelekatan itu benar dalam beberapa hal. Kalau kita melekat dengan harta, kita betul, itu betul. Tapi itu tidak menggambarkan semua penderitaan. Kita tidak bisa bilang bahwa semua penderitaan karena terlalu melekat, enggak juga. Ya, enggak juga. Ya. Semua bukan karena melekat. Ya. Jadi ini yang ajaran agama Kristen atau ajaran Alkitab ajarkan kepada kita. Lalu kemudian budaya hormat, saudara. Apakah budaya hormat itu ada juga dalam agama Kristen? Ada, saudara. Di dalam ajaran agama Kristen, ya, misalnya dalam 1 Petrus 2 ayat 20-21 dijelaskan di situ bahwa anggaplah sebuah kehormatan jika kita harus menderita karena kebenaran. Ya, jadi ketika kita menderita karena sesuatu yang benar itu kehormatan. Tapi bukan begini, bukan kehormatan itu kita cari, bukan. Tapi kehormatan itu kita dapatkan karena apa yang kita kerjakan itu benar. Ya, apa yang kita kerjakan itu benar. Dan seringkali juga kita juga pada saat kita berdoa kita akan menyebutkan itu ya untuk kehormatan Allah Bapa kita. Ya, kalau kita misalnya kita berbuat baik di tempat kerjaan kita lalu puji Tuhan ini karena mereka orang Kristen nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan dihormati. Itu pun sebenarnya lahir dari budaya hormat. Ya. Tugas saya adalah menjaga kehormatan kerajaan sorga, kehormatan Bapa saya. Karena itu hidup saya, cara pandang saya di tengah-tengah masyarakat yang non-Kristen, itu membawa kehormatan kepada Tuhan kita. Dan Alkitab tidak bilang bahwa itu salah. Alkitab tidak bilang itu salah. Tapi tidak berarti bahwa semuanya itu hanya untuk itu. Ya. Kadang-kadang kita harus siap kehilangan kehormatan kita, ya, dipermalukan di depan orang karena kita percaya kepada Tuhan. Jadi kehormatan bukan sesuatu yang dibela, kehormatan itu kita dapatkan karena yang kita kerjakan itu benar. Ya. Karena kehormatan itu tidak melekat dengan apa yang kita bela, tapi kehormatan itu melekat dengan kebenaran yang datang dari Tuhan. Nah, yang keempat, saudara, lanjut ya. Yang keempat yaitu menghindar. Ya. Ini pun ada dalam ajaran agama Kristen ya. Misalnya dalam Amsal 27:12 dibilang kalau orang bijak melihat ada bencana itu ya, dia menghindar. Yesus dalam beberapa saat ketika orang Yahudi berusaha untuk membunuh dia menghindar. Tapi pada saat-saat tertentu ya, pada saat dia tahu waktunya sudah, dia menghampiri kematiannya itu. Itu hebat ya, dia menghampiri kematiannya itu. Pada saat dia tahu waktunya sudah mau dikumpulkan murid-muridnya, dia berdoa di Taman Getsemani, dan kemudian dia ditangkap, ya, kemudian dibawa dan kemudian disalibkan. Dia menghampiri. Jadi tidak 100% penderitaan itu harus dihindari. Kadang-kadang penderitaan betul harus dihindari, tapi kadang-kadang karena kita tahu itu benar, karena kita tahu itu kehendak Tuhan, meskipun itu mendatangkan penderitaan itu kita hampiri. Dan itu yang terjadi kalau saudara baca sejarah gereja. Bagaimana martir-martir ya, orang-orang yang mempertahankan iman mereka punya pilihan untuk lari, mereka punya pilihan untuk menghindar dari penderitaan, tapi kemudian mereka hadapi penderitaan itu. Kenapa? Karena mereka percaya ada kemuliaan di balik penderitaan itu. Jadi kesimpulannya begini saudara, ajaran agama Kristen itu lengkap ya. Jadi saya kalau boleh saya sampaikan bahwa beberapa ajaran-ajaran lain itu mereka melihat kebenaran itu separuh-separuh. Ya. Tapi kekristenan itu melihat kebenaran secara holistik ya, secara utuh ya, secara utuh. Sehingga ketika kita menghadapi penderitaan, kita bisa tidak terjebak ke dalam satu sudut pandang. Memang ada beberapa ajaran agama Kristen, akhirnya beberapa orang Kristen terjebak dalam pandangan-pandangan ini ya. Melihat bahwa penderitaan itu karena dosa, selalu karena dosa. Tidak ada sedikit pun kemungkinan bahwa itu karena kehendak Tuhan, bukan, itu selalu pasti karena dosa. Itu pun sebenarnya terjebak dalam cara pandang worldview tabur tuai sebenarnya, atau hukum karmanik ya. Jadi terjebak dalam itu ya, dalam pandangan itu. Nah, saya akan masuk berikutnya
ke pandangan iman Kristen. Nah saudara, ada seorang filsuf asal Perancis namanya Luc Ferry. Ini cukup, dia bukan orang Kristen ya, dia orang sekuler ya. Dan dia menulis satu buku sejarah tentang pemikiran ya yang melatar belakangi kehidupan manusia dan buat sejarah. Ditulis buku namanya A Brief History of Thought. Jadi tentang sejarah ya, tapi sebenarnya lebih menekankan kepada unsur-unsur filsafat yang kemudian mempengaruhi gaya hidup seseorang. Nah, dia bilang begini, salah satu daya tarik orang Kristen bagi orang-orang Romawi adalah kemampuan orang-orang Kristen untuk menghadapi penderitaan. Ya. Jadi orang Kristen itu dikagumi karena kemampuan mereka untuk menghadapi penderitaan. Dan itu yang membuat kekristenan muncul di sana. Kenapa dikagumi? Nah, tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa kekristenan itu lahir di dalam budaya Romawi. Budaya Romawi sedikit banyak itu dipengaruhi oleh filsafat Yunani, ya, yang disebut dengan istilahnya Grego-Roman itu ya. Jadi salah satunya adalah Stoa. Ajaran Stoa yang tadi mirip dengan ajaran Buddha ya. Misalnya seorang pengikut Stoa ya, namanya Epictetus ya. Epictetus dia bilang begini, kalau hari ini kamu bangun, kamu cium anakmu, sadarilah besok dia akan mati. Artinya jangan terlalu sayang banget ke dia, berjarak dengan dia. Kalau enggak, begitu dia mati atau dia meninggal atau sebagainya, kamu akan merasa sedih dan kamu akan dilukai. Jadi berjarak dengan itu. Dan tokoh-tokoh dari aliran Stoa ini sangat banyak. Ya, kalau di dalam sejarah misalnya dalam Romawi itu ada Marcus Aurelius, ya, dia salah raja gitu ya, dia orang cukup berkuasa di sana. Kemudian juga ada yang namanya Seneca, ada Epictetus tadi ya, kalau nggak salah Cicero juga sana di sana. Jadi orang-orang yang memang tokoh-tokoh yang memang mereka sangat kuat di situ, dan itu mempengaruhi cara pandang orang Romawi. Dan akhirnya orang Romawi menjadi sangat dingin ya, terhadap sesama, sangat dingin. Tapi orang Kristen berbeda, mereka sangat penuh kasih kepada sesamanya. Nah saudara, kalau kita lihat ketika penderitaan menghampiri seseorang, maka ini yang terjadi. Ya, orang akan menjadi lebih kejam. Ya, ketika didukai dia akan menjadi lebih kejam. Kemudian orang akan menjadi dingin. Nah ini yang terjadi dengan Stoa ini ya. Mereka berusaha untuk berjarak, jangan terlalu dekat ya, karena kita bisa saling melukai, karena saya kehilangan kamu, saya bisa terluka dan sebagainya. Kemudian apatis. Tapi orang Kristen sangat berbeda. Walaupun mereka dihadapi oleh penderitaan, mereka sangat penuh kasih. Mereka penuh harapan, mereka punya optimis terhadap hidup. Dan itu membuat orang menjadi kagum dengan kekristenan. Orang Kristen sangat luar biasa, mereka sangat kagum dengan orang Kristen. Nah sebenarnya apa sih yang mempengaruhi orang Kristen? Kalau saya boleh sampaikan ya, kalau saya boleh bikin dasar ya, itu dasarnya adalah Daniel 11 ayat 32. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Ya. Ketika orang Kristen menghadapi penderitaan, dia akan tetap kuat. Kenapa? Karena dia mengenal Allahnya. Cara pandang kita kepada Allah, dalam ajaran agama Kristen, cara pandang kita kepada Allah, itu mempengaruhi cara kita melihat penderitaan, dan itu juga mempengaruhi cara kita menghadapi penderitaan. Kalau kita salah melihat Allah, maka kita tidak bisa kita akan melihat penderitaan dengan cara yang berbeda, dan kita akan menghadapi penderitaan dengan cara yang salah juga. Karena itu tidak bisa terpisahkan. Mengenal Allah dan cara kita menghadapi penderitaan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Nah, apa ajaran kekristenan tentang Allah? Ini yang penting ya. Pertama, Allah yang datang untuk menderita. Tidak ada agama di dunia yang mengajarkan bahwa Allah itu datang untuk menderita. Itu tidak ada. Hanya agama Kristen yang berkata bahwa Allah datang untuk menderita. Semua agama lain mengajarkan bahwa Allah itu bertahta di sorga dan dia melihat manusia menderita. Lalu kita memohon kepada Tuhan supaya Tuhan melepaskan penderitaan. Tapi kekristenan tidak. Allah yang ada di sorga, dia turun ke dalam dunia untuk merasakan penderitaan manusia, memikul penderitaan manusia, supaya manusia bisa dibebaskan dari penderitaan. Lalu kemudian dia naik ke surga. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kepadanya kita berdoa, itu adalah Tuhan yang merasakan penderitaan kita. Karena itu saudara, ketika saudara menghadapi penderitaan, dan saudara berdoa kepada Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan, Allah kita, pernah juga menghadapi penderitaan sama seperti yang pernah kita
rasakan. Karena itu kita optimis itu Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita rasakan. Tuhan, kalau saudara pernah kehilangan keluarga, Tuhan pernah kehilangan anak. Anak yang tunggal. Ketika saudara pernah dihianati, Tuhan pernah dihianati. Ketika saudara pernah disakiti, dipukul, Tuhan pernah dibunuh. Jadi dia Allah yang merasakan penderitaan kita. Karena itu kita berdoa kepada dia dengan penuh keyakinan, penuh dengan optimis. Yang kedua, Allah itu memberikan kita kekuatan untuk menghadapi penderitaan. Tuhan Yesus pada saat Taman Getsemani dia dapatkan kekuatan. Ketika dia dalam wujud yang sebagai manusia, dia berdoa kepada Bapa, Bapa memberikan dia kekuatan melalui perantaraan seorang malaikat. Paulus pun menghadapi hal yang sama. Ketika dia berdoa supaya duri dalam daging ini diangkat, Tuhan bilang cukuplah kasih karuniamu bagiku. Dia mendapatkan kekuatan. Kita menghadapi orang Kristen menghadapi penderitaan karena kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Lalu yang berikutnya, yang ketiga adalah penghibur. Tuhan memberikan kita penghibur, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus memberikan kita kekuatan untuk menghadapi penderitaan dan juga memberikan kita jalan keluar. Apa yang harus kita lakukan? Dia menuntun kita. Dia memberikan kita jalan keluar. Apa yang harus kita lakukan pada saat kita menghadapi penderitaan. Nah kemudian yang keempat, kita percaya bahwa Allah mengatur penderitaan dan daya tanggung kita. Jadi artinya begini saudara, ketika saudara menghadapi penderitaan, ingatlah bahwa kita mengajarkan bahwa setiap kali penderitaan datang kepada kita, penderitaan itu tidak pernah melebihi kemampuan kita untuk menanggungnya. Kalau saudara menghadapi penderitaan, apapun penderitaan saudara hari ini, maka ingatlah bahwa saudara mampu menghadapi penderitaan itu. Karena Tuhan tidak pernah memberikan penderitaan kepada saudara jika saudara tidak mampu menanggung penderitaan itu. Jadi kita percaya Tuhan itu memberikan kita penderitaan, Tuhan memberikan kita ujian karena kita mampu. Dan Tuhan memberikan penderitaan dalam dosis yang sesuai dengan kemampuan kita. Itu keyakinan orang Kristen. Lalu yang berikutnya, Tuhan juga kita percaya Tuhan bisa mengendalikan sejarah. Orang bisa buat jahat kepada saudara. Tapi sama seperti Yusuf bilang apa yang kamu reka-rekakan sebagai kejahatan telah Tuhan buat menjadi kebaikan bagiku. Kita percaya bahwa rencana jahat manusia, apapun itu, meskipun itu terjadi, itu tidak berarti bahwa mereka bisa bekerja di luar kendali Tuhan. Tuhan bisa memakai itu untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Dia. Yang keenam, kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang mengalahkan maut. Dia bukan Allah yang ada di sorga, dia Allah yang turun ke dalam dunia, hidup bersama-sama dengan kita. Dan dia menghadapi kematian, dia mati sebagai seorang manusia dan dia kemudian bangkit. Tidak ada Allah di seluruh agama, di seluruh dunia seperti itu. Semua orang bilang, oh Allah saya itu berkuasa, tapi tidak ada Allah yang betul-betul turun jadi manusia dan mati sebagai manusia dan kemudian dibangkit untuk menyatakan bahwa dia berkuasa. Karena itu kita punya keyakinan bahwa setelah kita mati kita akan bangkit. Kenapa? Karena Allah yang bangkit itu menjanjikan hal yang sama kepada kita. Dan dia membuktikan. Dan terakhir adalah kita percaya bahwa Allah menyediakan kehidupan kekal bagi kita. Kalaupun saudara tidak mendapatkan keadilan di dunia ini. Kalaupun saudara tidak mendapatkan sepertinya jawaban doa saudara tidak terjawab. Ingat bahwa kehidupan ini bukanlah kehidupan kekal. Kehidupan ini adalah kehidupan yang sementara. Setelah nanti kehidupan ini berakhir, kita akan hidup dengan Allah dalam kekekalan. Dan itu adalah kehidupan yang sejati. Karena itu jangan pundung. Kalau saudara hari ini berdoa dan saudara tidak mendapatkan jawaban doa. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana yang besar, Tuhan punya penjelasan yang masuk akal sebenarnya. Tapi kalau saudara belum bisa mengerti sekarang, bukan berarti Tuhan tidak punya penjelasan. Ya. Setelah saudara nanti kita meninggal, ya, kita ketemu dengan Tuhan di surga, saudara mungkin bisa tanya ke Tuhan. Ya. Tapi saya percaya Tuhan punya penjelasan, meskipun saya nggak ngerti penjelasannya apa. Ya. Bulan lalu saya sampaikan bahwa tentang COVID-19, kita nggak tahu kenapa Tuhan izinkan, tapi kita percaya Tuhan punya penjelasan. Ya. Tuhan punya alasan yang sangat jelas, yang sangat masuk akal, yang penuh dengan kebaikan, tapi kita nggak ngerti kapan. Kita nggak mengerti bagaimana. Ya. Karena itu ketika kita menghadapi kematian, ya, kita menghadapi situasi yang tidak adil, ingatlah keadilan Tuhan itu tetap akan ditegakkan. Meskipun nanti ya dalam kehidupan yang kekal nanti. Saya kira itu menjadi landasan kita saudara untuk melihat penderitaan supaya kita pun dapat merespon penderitaan dengan baik
dan supaya kita tidak terjebak ke dalam beberapa ajaran yang memang tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Saya kira cukup untuk Biblical Night kali ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Shalom. Saudara, kita sudah mendengar bersama-sama firman Tuhan atau kupasan tentang satu hal, yaitu tentang penderitaan. Kita tahu apa yang kita harus hadapi dan bagaimana kita menyikapi hal itu dalam hidup kami sebagai hidup kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Sebab itu saudara, mari kita berdoa pada Tuhan supaya sebagai anak Tuhan kita boleh maju terus. Apapun yang terjadi, meskipun itu penderitaan yang dihadapi, yang dialami, tapi kita semua dapat mengatasi itu dengan pertolongan Tuhan. Mari kita akan tutup Biblical Night pada malam hari ini dengan doa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Kami sudah belajar firman Tuhan. Kami sudah mendalami firman Tuhan tentang penderitaan. Kami percaya Tuhan, kami tidak akan jatuh dalam penderitaan yang mungkin kami alami dalam hidup kami. Kami boleh malah makin kuat. Kami boleh malah makin melekat dengan Tuhan. Makin mengerti apa yang Tuhan inginkan kami lakukan dalam hidup kami. Firman Tuhan yang sudah disampaikan itu boleh menjadi pegangan hidup kami berjalan di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa. Kalau kami mau beristirahat dalam rumah kami masing-masing, Engkau jaga kami semua sehingga besok kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dengan berkat Tuhan. Kami percaya Engkau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan memberkati saudara. Selamat malam. Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.